Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semua. Berjumpa lagi dengan Ibu Sarah Indah Aprilianti dalam pembelajaran PPKN kelas 12. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, Ibu harap kalian sehat selalu, karena di tengah kondisi pandemi ini kita harus tetap jaga kesehatan, stay positive thinking, dan walaupun tetap di rumah, kalian tetap mempunyai kewajiban untuk belajar. Jadi, hari ini kita masih tetap melaksanakan BDR, belajar di rumah, dan Ibu membuat video ini tujuannya adalah untuk membantu kalian dalam memahami materi yang sedang kita pelajari. Selamat menyaksikan. Pada pertemuan hari ini, kita akan mempelajari materi baru, yaitu tentang nilai-nilai Pancasila terkait pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun subpokok materi yang akan kita pelajari itu ada 3. Pada pertemuan pertama, yaitu pertemuan kita hari ini, kita akan belajar tentang substansi hak asasi manusia dalam Pancasila. Dan kemudian di pertemuan 2, kita akan belajar tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Dan di pertemuan ketiga, pertemuan akhir pada bab ini, kita akan mempelajari tentang bagaimana upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, kita akan melaksanakan kegiatan belajar dengan model discovery learning yang nantinya kalian akan mampu menganalisis substansi hak asasi manusia dalam Pancasila dan mendeskripsikan nilai-nilai ideal, nilai-nilai instrumental, dan nilai-nilai praksis Pancasila dalam hak asasi manusia. Langkah-langkah pembelajaran yang harus kalian lakukan untuk pertemuan kita kali ini, yang pertama, kalian harus memahami dulu materi yang kita pelajari. Kalian bisa memahami materi dengan membaca materi kita pada LKPD yang bisa kalian akses di Google Classroom, atau dengan menyimak video pembelajaran yang sedang kalian saksikan ini. Kemudian, setelah memahami, kalian harus membuat rangkuman tentang materi di buku catatan kalian. Selanjutnya, kalian harus membuat 5 pertanyaan materi yang belum kalian pahami di buku catatan dan langsung kalian jawab terlebih dahulu dengan pemahaman yang telah kalian dapatkan melalui belajar mandiri. Selanjutnya, kalian wajib mengerjakan tugas mandiri 1. Tugas mandiri 1 bisa kalian lihat di LKPD. Nah, setelah menyelesaikan tugas mandiri 1, kalian bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini dengan mengetiknya pada kolom komentar di Google Classroom. Setelah itu, kalian tinggal mengupload seluruh hasil belajar kalian yang tadi ada di buku catatan ke Google Classroom, baik dalam bentuk foto atau JPG ataupun bisa di-scan dalam bentuk PDF. Sebelum kita membahas materi tentang substansi HAM dalam Pancasila, kita akan terlebih dahulu mengulas pengertian hak asasi manusia. Tentunya, kalian sudah mempelajari materi HAM ini di kelas 10 dan kelas 11. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang dimiliki oleh setiap manusia sejak ia dilahirkan, yang merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki sifat universal atau menyeluruh, hakiki, tidak dapat dicabut, dan tidak dapat dibagi. Dengan kata lain, hak asasi manusia ini dimiliki oleh semua orang dan menempel pada diri kita sendiri, tidak bisa diganggu-gugat oleh manusia yang lain. Akan tetapi, pada implementasinya, tentu hak asasi manusia tidak boleh dilaksanakan secara egosentris atau memikirkan diri sendiri saja. Karena kita memiliki hak asasi manusia, kemudian kita berpikir kita bisa melakukan apapun, kita berhak mendapatkan apapun, tidak seperti itu prakteknya. Karena hak asasi manusia yang kita miliki itu dibatasi oleh 2 hal. Yang pertama, dibatasi oleh hak asasi manusia milik orang lain. Kemudian, yang kedua, hak asasi manusia juga dibatasi oleh kewajiban kita sebagai manusia yang tentunya memiliki banyak peran, baik berperan dalam keluarga, sekolah, masyarakat, atau dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu bagaimana dengan negara kita? Apakah Indonesia menegakkan hak asasi manusia?
Seperti yang kalian ketahui, di Indonesia pernah terjadi kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Bahkan sekarang pun masih terjadi pelanggaran HAM baik di kategori berat maupun kategori ringan. Untuk kategori pelanggaran HAM berat, kalian tahu bahwa di Indonesia pernah terjadi tragedi Trisakti, tragedi Semanggi, terorisme bom Bali, kemudian pembunuhan Munir, pembunuhan Marsinah, dan masih banyak lagi. Kemudian untuk pelanggaran HAM ringan pun masih sering terjadi. Mungkin bisa jadi kalian juga melakukan pelanggaran tersebut. Seperti misalnya pembulian, mengejek teman, membuang sampah sembarangan, atau melanggar aturan. Jadi, apakah Indonesia menegakkan hak asasi manusia? Dalam rangka peringatan Hari Hak Asasi Manusia setiap tanggal 10 Desember, berikut adalah 4 kasus besar pelanggaran HAM di Indonesia. Simak uraiannya di Sketsatorial Rappler Indonesia. Yang pertama, kasus tragedi 1965-1966. 6 orang jenderal dan seorang perwira tewas dibunuh dalam peristiwa 30 September 1965. Pemerintahan Orde Baru kemudian menuding Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai dalangnya. Ratusan ribu dan jutaan jiwa melayang akibat efek dari malam berdarah itu. Yang kedua, kasus Petrus tahun 1982-1985. Penembakan misterius atau Petrus adalah operasi celurit, operasi rahasia pada zaman Orde Baru dengan dalih mengatasi tingkat kejahatan yang tinggi. Operasi ini meliputi penangkapan dan pembunuhan terhadap ratusan orang yang dianggap mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat. Pelakunya tak jelas, tidak pernah tertangkap dan tak pernah diadili. Ketiga, tragedi Semanggi dan kerusuhan Mei 1998. Pada tanggal 13 Mei sampai 15 Mei 1998, terjadi kerusuhan masif yang diawali oleh kondisi krisis finansial Asia yang makin memburuk, serta dipicu oleh tewasnya 4 mahasiswa Universitas Trisakti yang tertembak dalam demonstrasi pada tanggal 12 Mei 1998. Meski pengadilan militer pada tahun 1999 telah memutus tim Mawar sebagai pelaku penembakan, namun belum diketahui siapa dalang dibaliknya. Keempat, terbunuhnya aktivis HAM Munir Said Tholib. Munir ditemukan meninggal di dalam pesawat jurusan Jakarta-Amsterdam pada tanggal 7 September 2004. Ia adalah salah satu aktivis HAM paling vokal di Indonesia. Namanya melambung sebagai seorang pejuang bagi orang-orang hilang yang diculik pada masa Orde Baru. Hingga kini kasus kematiannya baru mengadili pilot maskapai Garuda, Polikarpus Budihari Prianto, yang mendapat vonis hukuman 14 tahun penjara karena terbukti berperan sebagai pelaku yang meracuni Munir dalam penerbangan. Namun banyak yang meyakini Poli bukanlah otak pembunuhannya. Halo semuanya, kalian tahu nggak sih kalau hal-hal seperti ini itu termasuk dalam pelanggaran HAM? Nah, apa saja kah itu? Simak selengkapnya ya di video ini. Asap rokok itu sangat mengganggu paru-paru kita loh. Jadi, jika ada di kawasan tanpa rokok, taati peraturan ya. Jangan sampai ada orang terganggu pernapasannya karena menghirup asap rokok. Ingat, denda bagi yang melanggar cukup berat. Yaitu setiap orang yang dengan sengaja melanggar KTR atau kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 115 dapat dipidana denda paling banyak 50 juta rupiah loh. Hal tersebut berdasarkan isi pasal 199 ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Kalau ada lampu merah, berhenti ya, karena saat kendaraan bermotor berhenti, akan ada pejalan kaki yang lewat. Bahaya kan kalau sampai ada yang tertabrak? Kita harus mengutamakan keselamatan pejalan kaki. Hal ini sudah diatur oleh negara. Pada UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan,
pasal 106 ayat 2 yang mengatur para pengendara, baik roda 2 maupun roda 4 atau lebih, harus mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda. Bagi mereka yang tidak mengindahkan aturan ini, akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Kalian pernah buang sampah sembarangan? Kalau enggak, bagus. Kami bangga sama kamu. Kalau iya, jangan diulangi lagi ya. Jangan seperti orang di contoh ini. Karena larangan membuang sampah sembarangan sudah diatur loh. Pada Perda Nomor 3 Tahun 2013 yang ditegakkan oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, sanksi soal membuang sampah tertuang dalam pasal 130 ayat 1 Perda tersebut. Denda maksimal bagi warga yang membuang sampah sembarangan sudah ditetapkan dalam perda ini, yakni sebesar Rp500.000. Perda Nomor 8 Tahun 2007 ditegakkan oleh Satpol PP. Pasal 21B Perda tersebut berbunyi, setiap orang atau badan dilarang membuang dan menumpuk sampah di jalan, jalur hijau, taman, sungai, dan tempat-tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan. Setelah menonton video tadi, kita harus menaati peraturan dalam masyarakat ya. Karena dengan menaati peraturan, artinya kita melakukan kewajiban sebagai anggota masyarakat yang baik. Melaksanakan kewajiban berarti kita menghargai hak orang lain. Jadi, mulai sekarang dan seterusnya, jangan coba-coba untuk melanggar peraturan ya. Pancasila adalah dasar negara kita. Artinya, semua segi kehidupan bermasyarakat, bernegara, berbangsa itu harus berpedoman kepada Pancasila. Lalu, bagaimana dengan pelaksanaan HAM? Apakah pelaksanaan HAM tidak sesuai dengan Pancasila? Tentu saja tidak. Pancasila dan HAM tidak pernah bertentangan. Pancasila adalah ideologi yang sangat mengedepankan hak asasi manusia. Pancasila sangat menghormati hak asasi setiap warga negara maupun bukan warga negara Indonesia. Bukti lain bahwa Indonesia juga menegakkan hak asasi manusia adalah adanya 3 kategori nilai pada Pancasila. Yang pertama adalah nilai-nilai ideal berupa konsep atau gagasan. Artinya, bahwa gagasan-gagasan pada Pancasila sebenarnya selaras atau sesuai dengan gagasan-gagasan yang ada pada hak asasi manusia. Kemudian, yang kedua adalah adanya nilai-nilai instrumental, bahwa Pancasila sebagai sumber pedoman di Indonesia termasuk sebagai pedoman hukum juga membuat produk-produk hukum yang menjamin penegakan HAM di Indonesia. Atau seluruh produk hukum di Indonesia dibuat mempertimbangkan nilai-nilai hak asasi manusia. Dan yang terakhir adalah nilai-nilai praksis atau implementasi, bahwa dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, baik warga negara maupun bukan warga negara, itu harus berperilaku sesuai dengan Pancasila yang juga menegakkan hak-hak asasi manusia. Sekarang mari kita buktikan bahwa hak asasi manusia terdapat pada nilai-nilai ideal Pancasila. Mari kita bahas mulai dari sila pertama. Pada sila ketuhanan yang Maha Esa, di sini mengatur tentang hak untuk memeluk agama, hak untuk beribadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing, dan hak untuk menghormati perbedaan agama. Lalu, pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, di sini menjamin bahwa setiap warga negara akan diperlakukan sama di mata hukum dan mendapatkan jaminan serta perlindungan hukum. Kemudian, pada sila ketiga, Persatuan Indonesia di sini menekankan unsur persatuan, bahwa setiap warga negara harus mendahulukan kepentingan bangsa atau kepentingan umum daripada kepentingan golongan dan pribadi. Selanjutnya, pada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di sini menjamin hak-hak untuk berpendapat, baik dalam bentuk bermusyawarah dan bermufakat pada kegiatan politik maupun kegiatan pemerintahan tanpa tekanan, paksaan, atau intervensi dari pihak manapun.
Sementara pada sila terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di sini diwujudkan dalam bentuk gagasan bahwa Indonesia mengakui hak milik perorangan yang pemanfaatannya dilindungi oleh negara dan memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Selain dalam bentuk gagasan, Indonesia juga menegakkan hak asasi manusia. Ini terbukti pada kategori nilai-nilai instrumental, yaitu aturan. Banyaknya instrumen aturan yang dibuat oleh Indonesia untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia. Seperti yang terlihat pada layar di sini, pada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum di Indonesia, terdapat pasal 28A sampai J yang memuat tentang perlindungan hak asasi manusia. Kemudian ada juga ketetapan MPR nomor 17/MPR/1998 tentang hak asasi manusia. Di dalam tab MPR ini terdapat Piagam HAM Indonesia. Kemudian ada juga ketentuan dalam bentuk undang-undang, mulai dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 98 tentang Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, ini tentang hak asasi manusia. Selanjutnya ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia. Ada juga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik. Kemudian juga ada ketentuan dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang Perpu Nomor 1 Tahun 99 tentang pengadilan hak asasi manusia. Masih banyak lagi instrumen lain seperti ketentuan dalam peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran HAM. Kemudian peraturan pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang kompensasi, restitusi, rehabilitasi terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia berat, dan juga ada beberapa keputusan presiden seperti diantaranya Kepres Nomor 50 Tahun 93 tentang pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, ada Kepres Nomor 83 Tahun 98 tentang pengesahan Konvensi Nomor 87 tentang kebebasan berserikat dan perlindungan untuk berorganisasi, dan yang terakhir ada Kepres Nomor 31 2001. Ini adalah tentang pembentukannya pengadilan HAM di beberapa daerah di Indonesia. Selanjutnya, yang terpenting bukan hanya pada kategori gagasan saja dan aturan saja, gagasan dan aturan ini tentunya harus dipraktekkan, sehingga penegakan hak asasi manusia di Indonesia itu memang betul-betul nyata. Nah, hal ini terdapat pada kategori nilai praksis pada Pancasila. Mari kita bahas satu persatu. Kalian bisa membacanya di layar bahwa untuk sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, ini bisa diimplementasikan dengan sikap-sikap berikut. Yang pertama, hormat menghormati dan bekerja sama antar umat beragama sehingga terbina kerukunan hidup. Yang kedua, saling menghormati kebebasan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Dan yang ketiga, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Selanjutnya, implementasi sikap pada sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah yang pertama, mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban antar sesama manusia. Yang kedua, saling mencintai sesama manusia. Yang ketiga, tenggang rasa kepada orang lain. Yang keempat, tidak semena-mena kepada orang lain. Yang kelima, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang keenam, berani membela kebenaran dan keadilan. Yang ketujuh, saling menghormati dan bekerja sama dengan orang lain. Pada sila ketiga, Persatuan Indonesia, implementasi hak asasi manusia diwujudkan dalam bentuk tindakan yang pertama, menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang kedua, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, cinta tanah air dan bangsa. Keempat, bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. Yang kelima, memajukan pergaulan demi persatuan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Pada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, nilai-nilai hak asasi manusia diimplementasikan melalui sikap-sikap berikut. Yang pertama, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain.
Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang keempat, menerima dan melaksanakan setiap keputusan musyawarah. Yang kelima, mempertanggungjawabkan setiap keputusan musyawarah secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang terakhir, pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diimplementasikan dalam bentuk sikap-sikap berikut. 1. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 2. Menghormati hak-hak orang lain. 3. Suka memberi pertolongan kepada orang lain. 4. Menjauhi sikap pemerasan kepada orang lain. 5. Menjauhi sifat boros dan gaya hidup mewah. 6. Rela bekerja keras. Dan 7. Menghargai karya orang lain. Jadi di sini jelas sekali terbukti bahwa Indonesia memiliki beragam upaya untuk menegakkan hak asasi manusia. Kemudian, Pancasila selaras dengan hak asasi manusia. Telah dijabarkan bahwa pada Pancasila tadi terdapat nilai-nilai ideal, nilai-nilai instrumental, dan nilai-nilai praksis yang terkandung nilai-nilai HAM di dalamnya. Itulah materi yang bisa Ibu jelaskan. Bagi kalian yang masih belum memahami, silahkan berdiskusi dengan Ibu melalui jejaring WhatsApp. Setelah menyimak video ini, silahkan kalian untuk login ke Google Classroom dan mendownload LKPD. Selanjutnya kalian mengikuti langkah-langkah pembelajaran yang tercantum pada LKPD dan mengerjakan tugas mandiri 1. Tugas mandiri 1 kalian kumpulkan di Google Classroom dalam format JPG atau PDF. Jadi hasil belajar kalian bisa kalian foto atau kalian scan dan kemudian diuploadkan di Google Classroom. Terima kasih, tetap semangat, tetap sehat.